punya kacang koro, itu semuanya ya hampir semuanya mengandung HCN. Ya. Bagaimana mengidentifikasi adanya asam sianida pada makanan, atau bisa juga nanti HCN yang sudah masuk ke dalam tubuh kita. Jadi sebetulnya prinsipnya sama. Berat molekul dari HCN, H itu berapa? H1, C12, N14. Jadi totalnya untuk BMHCN adalah 27. Ya, nanti ada angka 27. Prinsipnya HCN ini larut di dalam air. Ya. Kemudian dalam suasana asam, jadi dia awalnya larut dalam air. Jadi misalnya di daun, HCN itu larut di dalam air daun ya. Di batang, kemudian di umbinya ya sebagai akarnya itu juga mengandung HCN. Nah, dia lepasnya uap HCN itu kalau dalam suasana asam. Ya, jadi kalau kita punya sampel, kita buat suasana asam, jadi ditambahkan asam ya, biasanya asam tatrat, kemudian dipanaskan, maka HCN ini akan menguap. Ya, jadi kalau dipanaskan dalam suasana asam, dia akan menguap. Nah, kalau ada uap HCN, kemudian melewati pendingin ya, didinginkan, maka uap itu akan menjadi larutan HCN kembali yang ditampung dalam suatu wadah, misalnya Erlenmeyer atau labu ukur. Ya. Jadi yang ditampung itu sudah bentuknya nanti menjadi larutan. Jadi HCN menguap jadi gas, gas didinginkan di pendinginnya tadi ya, melalui pendingin, kemudian menjadi larutan kembali, ditampung ya dalam wadah misalnya Erlenmeyer atau labu ukur. Kemudian untuk mereaksikan, ya, HCN ini reaksinya adalah asam pikrat. Jadi kalau ada uap HCN atau larutan HCN bertemu dengan asam pikrat, maka akan membentuk warna merah. Nah, jadi pikrat itu awalnya berwarna kuning ya. Jadi larutan yang berwarna kuning akan berubah jadi merah kalau bertemu dengan HCN. Untuk identifikasi HCN, ya, sebetulnya ini prinsipnya hampir sama dengan kalau kita penetapan kadar ya. Hanya bedanya kalau sampelnya ditimbang secara kualitatif, berarti itu untuk uji kualitatif. Tapi kalau kita mau ujinya kuantitatif, berarti nimbangnya harus secara kuantitatif. Di sini kita bahas dulu yang kualitatif. Sampel ditimbang kurang lebih 20 gram. Jadi ini bisa menimbang dengan neraca teknis ya. Kurang lebih itu berarti bisa lebih bisa kurang. Kemudian ditambahkan 5 mili asam tatrat. Jadi nimbang 20 gram itu masukkan ke labu alas bulat. Ya. Labu, kemudian tambah asam tatrat dan aquades sebanyak 100 mili. Jadi supaya semua sampel itu terendam dengan air. Ya. Setelah terendam, kita panaskan. Ya. Kita panaskan kurang lebih 2 jam ya. Kemudian didestilasi, jadi panaskan, nanti HCN-nya menguap, uapnya HCN melalui pendingin, ditampung ya, namanya destilat. Hasil tampungan itu namanya destilat. Ditampung dalam Erlenmeyer yang sudah berisi larutan AgNO3 dan asam nitrat pekat. Jadi ada AgNO3 dan asam nitrat pekat untuk menangkap HCN. Untuk uji kualitatifnya, yang penting itu di nomor 3 ini. Kita siapkan kertas saring ukuran 1 x 7, agak panjang ya, atau 2 x 2. Ini ya, karena kualitatif tergantung yang disediakan di laboratorium. Setelah itu kita celupkan atau kita teteskan asam pikrat. Asam pikrat jenuh kita teteskan pada kertas saring. Supaya kita netesnya nggak kemana-mana, maka diberi alas plat tetes ya. Plat tetes kan ada lubangnya gitu ya. Maka di atas lubang itu letakkan kertas saring dan ditetesi asam pikrat. Jadi tetesannya masuk di lubang dari plat tetes. Kemudian dikeringkan dulu. Setelah kering, tambahkan natrium karbonat. Jadi reaksinya itu asam pikrat dan natrium karbonat. Setelah itu, ya, kita panaskan tadi ya. Jadi kalau kita mempunyai labu destilasi, ya kita langsung dirangkai aja labu destilasi. Seandainya tidak tersedia,
pemanasan tadi bisa dilakukan di Becker glass atau di Erlenmeyer. Kemudian kertas saring yang sudah disiapkan tadi diletakkan di atas. Jadi kalau kita manaskan atasnya. Nah, pada waktu dipanaskan tadi kan keluar uap HCN ya. Uapnya keluar, kemudian di situ ada kertas saring yang sudah dibasahi asam pikrat. Kalau asam sianidanya masih ada, maka kertas saring yang berwarna kuning tadi yang mengandung asam pikrat akan segera berubah menjadi merah. Itu tandanya HCN-nya masih ada. Nah, berarti ini sebagai uji kualitatif. Tapi kalau kita sudah merangkai seperti alat destilasi ya, maka kita membuka alunga dulu yang tadi ditampung ke Erlenmeyer, ujungnya itu kita buka sedikit, tetesannya itu kita teteskan pada kertas saring tadi. Kalau masih mengandung HCN berarti kertas saringnya masih nanti akan berubah jadi merah. Tapi kalau HCN-nya sudah menguap semua, sudah habis, maka diteteskan pada asam pikrat tadi, kertas saring yang mengandung asam pikrat, maka dia tetap akan berwarna kuning. Ya, jadi kalau negatif dia tetap berwarna kuning, kalau positif mengandung HCN berarti akan berubah jadi merah. Itu berarti uji kualitatif dari HCN. Reaksinya seperti apa? HCN itu terikat pada glukosida, ya, masih terikat pada senyawa-senyawa yang lain, dilepaskan kalau dia ditambah asam, yaitu asam tatrat. Kemudian dipanaskan. Setelah dipanaskan, maka akan keluar sebagai HCN. Gas HCN ini, ya, uap HCN masuk ke pendingin menjadi larutan HCN. Kalau bertemu dengan asam pikrat, maka akan berubah jadi merah. Ya, jadi HCN ketemu asam pikrat maka akan terjadi warna merah. Itu reaksi untuk uji kualitatif HCN. Ada yang ditanyakan? Kalau yang ditampung tadi dengan Ag berarti sudah menjadi apa? HCN dengan Ag-3 maka menjadi AgCN mengendap berwarna putih. Dan nanti di Erlenmeyer ada endapan-endapan putih dari AgCN. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke penetapan kadar HCN untuk uji kualitatif? Mungkin belum ada, Bu. Belum ada ya. Kalau belum ada, kita lanjutkan dengan penetapan kadar HCN. Jadi ini saya tutup dulu ya, substrate-nya. Sudah kelihatan yang pK asam sianida? Sudah, Bu. Ini. Jadi untuk menetapkan kadar asam sianida, sampel ya, yang berupa misalnya daun singkong atau gadung atau apa ya, sampel yang dicurigai mengandung HCN, direbus dulu, artinya dipanaskan tadi ya, atau bisa juga dihaluskan, ditumbuk kemudian didestilasi. Ini prinsipnya ya, direbus atau ditumbuk kemudian didestilasi. Hasil destilasi namanya destilat. Jadi yang setelah diuapkan namanya destilat. Dalam suasana asam direaksikan dengan larutan baku AgNO3 berlebihan. Tambahnya Ag secara berlebihan supaya Ag itu bisa menangkap semua uap HCN yang dihasilkan. Berarti ada sisa AgNO3 ya. Sisa AgNO3 itu akan dititrasi kembali dengan kalium tiosianat atau KCNS menggunakan indikator Fe alum. Fe alum ini namanya adalah ferriammonium sulfat. Ya. Kemudian metodenya, karena ini menggunakan AgNO3, maka disebut metode argentometri. Di sini nanti apakah Volhard saja atau dengan ya, argentometri Volhard. Jadi sebelumnya kita mengenal argentometri apa? Mur ya. Mur itu berarti zat ditambah AgNO3 terjadi reaksi. Kalau ini ditambah Ag berlebihan, sisanya Ag dititrasi dengan KCNS, jadi titrasi kembali. Itu disebut argentometri Volhard.
Caranya, kita menimbang sampel ya 20 gram berarti menggunakan alat apa? Kalau ini kuantitatif. Sampelnya di sini harusnya 20,0 ya. Berarti harus ditimbang dengan neraca analitik. Jadi nanti datanya 20,0004 angka di belakang koma. Bisa lebih dari 20 sedikit atau kurang dari 20 tapi tercatat ya. Setelah kita timbang, masukkan ke labu destilat. Kemudian kita tambahkan 10 ml asam tartrat 20% dan 100 ml aquades. Jadi supaya apa ini? Ada penambahan aquades ini supaya semua sampel terendam ya. Terendam, kemudian dipanaskan. Setelah itu, ya dipanaskan itu namanya didestilasi. Setelah didestilasi, maka HCN itu akan menguap. Akan menguap, melewati pendingin, didinginkan, maka akan menjadi larutan HCN. Nah, larutan HCN, atau dikatakan destilat HCN itu ditampung, ya karena ini metodenya titrimetri, berarti penampungnya adalah Erlenmeyer. Kalau nanti metodenya spektro, penampungnya adalah labu ukur. Ditampung dalam Erlenmeyer yang sudah berisi 20,0 mili AgNO3. Jadi ini menambahkan Ag-nya pakai apa ini? Kalau ditulis 20,0. Alatnya apa? Pipet volume ya, Bu. Pipet volume yang 20 mili. Misalkan, Bu, pipet volumenya yang 20 mili enggak ada, adanya 25. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Enggak boleh. Boleh tapi ditulis 25. Ya. Jadi kalau 20 ya pakai pipet volume 20. Misalnya enggak tersedia adanya 25, kita pakai 25 tapi di prosedurnya nanti diganti ini 25. Nanti di perhitungan diubah menjadi 25. Jadi tergantung yang kita tambahkan ya. Setelah ditambahkan ini harapannya berlebih. Artinya Ag nanti bisa menangkap semua HCN yang ada. Jadi setelah diuapkan HCN itu akan ditangkap oleh Ag ini yang bertugas Ag plusnya. Sehingga Ag plus mengangkat HCN menjadi reaksinya apa? AgCN ya. AgCN yang berwarna endapan putih, ya, berupa endapan putih. Kemudian destilasi dihentikan bila semua HCN sudah tertampung semua, akhirnya sudah menguap semua. Caranya apa? Ya dicek dengan identifikasi HCN tadi. Apakah HCN-nya masih keluar apa tidak? Dengan yang kertas saring yang kita siapkan dengan asam pikrat dan Na2CO3 seperti uji atau identifikasi tadi ya. Kertas saring, jadi kita membuatnya kertas saring yang ditetesi asam pikrat banyak, jangan satu saja tapi beberapa. Tujuannya nanti tiap kali kita tes apakah sudah masih merah, berarti hasilnya masih ada, destilasi dilanjutkan sampai pada waktu netes tidak berwarna merah. Artinya berarti HCN-nya sudah tertampung semua di Erlenmeyer. Jadi ini untuk membuktikan ya HCN-nya sudah habis. Kalau sudah habis ya dengan kertas pikrat tadi yang berwarna kuning tetap kuning, maka destilasi kita hentikan. Setelah dihentikan, kita titrasi dengan KCNS. Jadi yang di Erlenmeyer tadi kan AgNO3 dengan asam, kemudian bertemu dengan HCN ya. Menjadi AgCN, sisanya AgNO3, jadi kelebihan AgNO3 akan dititrasi dengan KCNS 0,02 N menggunakan indikator Fe alum. Kurang lebih 1 mili sampai terjadi larutan yang berwarna merah. Jadi awalnya tadi kan larutan AgCN mengendap putih. Dengan ditambah Fe alum, larutannya agak coklat itu ya. Kemudian dititrasi sampai berubah jadi merah. Lakukan blanko. Jadi kalau dikatakan blanko berarti apa? Kita mengerjakannya mulai dari mana? Yang dikatakan blanko itu ada sampelnya apa tidak? Enggak ada. Tidak ada, Bu. Kita nambahkan apa? Aquades. Yes, yang terus tambah apa lagi? Reaksinya apa di sini? Asam pikrat. AgNO3 masukkan ke Erlenmeyer, tambah Aquades ya, misalnya 100 mili, tambah 1 mili HNO3 ya. Kemudian ditambah indikator Fe alum.
terus dititrasi dengan KCNS. Berarti yang dititrasi semuanya yaitu berupa AgNO3 ya. Titrasi dengan KCNS memerlukan volume berapa. Jadi belangkonya seperti penambahan reaksi saja ya, 20 mili AgNO3 tambah indikator Fe alum ya, kurang asam nitratnya ya, tambah HNO3, boleh tambah aquatis tadi ya, kurang lebih 100 mili tidak apa-apa. Titrasi dengan KCNS sampai menjadi larutan merah. Nah, reaksinya seperti ini. HCN ya, kita ambil CN-nya bertemu dengan AgNO3 dalam jumlah berlebih menjadi AgCN putih. Jadi nanti harapannya CN-nya ada berapa? Oh, ini diikat oleh Ag. Secara berlebih berarti kan ada sisa AgNO3. Ini yang di bawahnya AgNO3 yang tidak bereaksi akan direaksikan dengan KCNS. Itu juga masih terbentuk endapan putih AgCNS. Begitu AgNO3 dan KCNS-nya sudah ekivalen, sudah sama ya, volume antara volume dan konsentrasinya sudah sama, kemudian kelebihan satu tetes KCNS itu akan bereaksi dengan indikatornya, yaitu Fe alum. Fe3+ itu dari indikatornya. Maka akan terjadi larutan merah. Jadi kalau sudah, tadi kan merah hilang ya, begitu tes merah di larutannya warna merah, maka titrasi kita hentikan, kerannya ditutup, kocok yang kuat, supaya endapannya itu yang berwarna merah ya. Kemudian kalau didiamkan, larutan atasnya itu tetap menjadi kuning. Atau kalau nggak bisa seperti itu, hanya larutan atasnya yang berwarna merah. Kalau selama belum titik akhir titrasi tadi ya, tes merah hilang, begitu tes merah kok tetap ada warna merahnya, berarti reaksi sudah selesai. Perhitungannya yang dikatakan argentometry Volhard ini. Kita kan tadi menambahkan AgNO3 berlebih ya. Itu dikatakan berarti V KCNS untuk belangko. Kemudian dikurangi V KCNS untuk sampel. Jadi nanti volume yang belangko akan lebih tinggi daripada yang volume sampel. Karena yang belangko tadi kan isinya AgNO3 20 mili itu dititrasi semua oleh KCNS. Kemudian yang volume sampel berarti sisanya Ag. Jadi nanti V KCNS sampel lebih kecil daripada V KCNS belangko. Kali normalitas KCNS. Kali 27 itu dari mana tadi? Berat ekivalen. Berat molekul. Berat molekulnya HCN. HCN. Berarti kali berat ekivalen HCN. Karena kita menghitung dalam persen, berarti kali 100. 100 gram per berat sampel juga gram. Berarti kan persen ya. Kemudian V miligram kali N itu adalah satuannya miligram. Kali 27 itu miligram, berarti miligram persen. Itu kadar HCN. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Tadi kan waktu menyiapkan kertas saring harus lebih dari satu ya. Itu waktu digantung itu semuanya atau oh ini udah merah ganti kertas gitu ya Bu? Ya, ganti-ganti. Kalau misalnya satu tadi kan udah bereaksi ya. Misalnya kalau yang sudah berwarna merah digunakan lagi kan sudah nggak bisa. Ya, jadi sudah kena uap HCN, dia akan segera bereaksi menjadi pikrat dengan HCN, terjadi warna merah. Itu sudah berarti nggak bisa digunakan. Tapi kalau misalnya ya tadi kok ini negatif, misalnya kita pakai lagi, kan tadi sudah bereaksi dengan HCN. Jadi kalau yang sudah bereaksi ya kita nggak bisa. Tapi kalau misalnya negatif kan berarti tidak ada uap HCN, mungkin bisa digunakan lagi. Jadi yang tidak berwarna misalnya ya, oh ini masih sisa nggak berwarna, oh ya disimpan aja nanti digunakan lagi. Ya, karena belum bereaksi dengan HCN. Karena sudah negatif kan berarti nggak ada reaksinya, itu masih bisa disimpan. Tapi kalau yang sudah berwarna merah, sudah tidak bisa digunakan karena sudah ada reaksi pikrat dengan HCN. Jadi kita nyiapkan stok boleh banyak misalnya ya. Wah ini memerlukan nanti saya mau misalnya mau penelitian HCN. Nanti untuk uji kualitatif kan tidak hanya satu kali ya, beberapa kali lah. Kita menyiapkannya kertas saring dengan asam pikrat dan Na2CO3, kita siapkan banyak, tidak apa-apa.
Kita buat sudah berwarna kuning semua, disimpan, ditulis kertas saring plus asam pikrat dan Na2CO3. Jadi ini untuk uji HCN. Ya. Tiap kali kita gunakan ya hanya sekali, tapi kalau sudah berwarna merah tidak bisa digunakan lagi. Tapi kalau negatif kan tidak ada uap HCN ya, itu mungkin masih bisa digunakan lagi. Jadi kan belum ada kontak dengan gasnya HCN atau dengan larutan HCN, itu masih bisa digunakan. Jadi bisa nyiapkan tidak hanya satu ya, Mas. Baik Ibu, terima Satu atau kasih. banyak, karena kita kan berulang kali ya. Oh ini belum, oh ini masih merah. Misalnya kita mau menghentikan kan sampai jernih ya. Oh ini masih merah, berarti masih ada HCN. Panaskan lagi. Oh masih merah, panaskan lagi. Sampai suatu saat diteteskan dengan HCN kok tidak mau menjadi merah. Oh berarti HCN-nya sudah tertampung semua di destilat tadi, di wadah penampung baik air Mayer atau labu ukur. Itu ya. Jadi bisa lebih dari satu nyatanya. Baik Ibu, terima kasih. Ada lagi? Sebelum kita nanti ada contoh perhitungannya. Enggak ada? Kalau tidak ada saya tutup screen-nya. Kita ganti yang contoh perhitungan. Contoh perhitungan kadar HCN ya. Nih, misalkan V blankonya ini contoh aja ya. Pada waktu kita Maaf Ibu, share screen-nya belum kelihatan Ibu. Masih di awal Ibu. Masih di folder-folder, Bu. ini gimana? Mungkin bisa di share screen dulu ulang, aja. Bu. Di stop share lalu di share screen ulang. Stop dulu. Karena tadi belum buka ya. Iya, Ibu. Masih di foldernya. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah Ibu. Sudah, Bu. Rumus tadi untuk menetapkan kadar HCN ya, saya tulis. Kadar HCN tadi kan rumusnya V KCNS blanko, jadi volume untuk titrasi blanko dikurangi volume titrasi untuk mengerjakan sampel kali normalitas dari KCNS, kemudian kali 27 tadi berat ekuivalen dari HCN ya, kali 100 per gram sampel. Jadi nanti satuannya adalah miligram persen. Ini contoh langsung aja ya. V blanko 20,06, V sampel 6,78. Oh ya, untuk standarisasi KCNS sudah tahu belum? Halo, sudah pernah belum standarisasi KCNS? Caranya gimana? Belum, Bu. Untuk standarisasi KCNS, kita lewat mencari dulu kadar dari AgNO3. Jadi berarti kita butuh standarisasi KCNS, standarisasi AgNO3. Untuk AgNO3 sudah tahu caranya gimana? Pakai standar primernya apa? AgNO3-nya tadi 0,02 N ya. Berarti kita memerlukan standar primernya apa? Ayo diingat kembali metode argentometri.
NaCl. Dan ACL, ya masih ingat ya. Standar primer untuk AgNO3 adalah NaCl. Karena kita menggunakan AgNO3 0,02 NaCl. Maka kita siapkan NaCl 0,0200 N. Sudah bisa membuat NaCl 0,02 N? Sudah bisa ya. Dari ya gramnya berarti N kali BE kali volume. Misalnya sudah disiapkan ini NaCl-nya 0,02 N. Kemudian kita pipet berapa mili untuk standarisasi biasanya? Jadi kita ingat 10,00 mili NaCl ya, ditambah indikator apa? NaCl menggunakan indikator kalium kromat ya, K2CrO4 sebanyak 1 mili. Nah, ini kalium kromatnya 5%. Ya, sebanyak 1 mililiter, kemudian kita titrasi sampai terbentuk endapan warna apa? Sampai terbentuk endapan ini. Nah, ya. Jadi sebelumnya apa? Terjadi endapan putih dulu dari AgCl, kemudian kelebihan 1 tetes AgN3 bereaksi dengan kalium kromat membentuk Ag2 kromat yang berwarna merah. Jadi nanti ini titrasinya kita harus ngocoknya kuat ya. Nah, di sini misalnya kebutuhan volumenya 10,35 mili misalnya. Berarti normalitas dari Ag berapa? Ya. Berarti konsentrasinya berapa? Berapa ini? Pakai rumus apa? Standarisasi. P1 kali satu sama dengan dua kali N2. P1-nya itu yang di tadi apa yang dipipet? 10 mili ya. 10,00 kali N-nya NaCl berapa? 0,02. 00. Hanya titrasi dari Ag tadi berapa? Dari contoh 10,35 mili. kali N dari Ag NO3. ini, sehingga kita bisa mencari NaGNO3 adalah NaGNO3 berapa? Ya, berarti kan tadi 10 kali itu. 10 kali 0,02 dibagi jadi berapa? 10,35 ya. Saya tulis lengkap dulu biar ingat. Jadi ini standarisasi dari ini dibagi 10,35. Coba ada yang menghitung hasilnya berapa? 0,0193. 0,0193. Agak sulit.
Hasilnya berapa? 0,019 9 berapa? 9 Bu. 0,019 0,019. 0,019. 4 angka aja. 3 berapa? Setelah 3? 2. Ya, berarti kalau kita hanya membuat 4 angka aja berarti 0,0193 ya. 3N. Jadi ini konsentrasi dari larutan AgNO3. Nah, dari standar ya AgNO3 ini kita gunakan untuk menghitung kadar dari KCNS. Misalnya dilanjutkan. Sekarang berarti standarisasi larutan KCNS ya. (0,02N). Caranya gimana? Seperti kalau kita mengerjakan sampel tadi, berarti kita pipet apa? AgNO3 misalnya dipipet 10 mili ya. Jadi AgNO3 tadi hasil standarisasi berapa tadi? Tapi langsung aja kita gunakan 0,0193. 0,0193. Kita sudah diketahui tadi 0,0193N ya. Dipipet berapa mili? Kalau kita mau melakukan standarisasi dipipet 10,00 mililiter. Kemudian kita masukkan kemana? Erlenmeyer ya. Ya. Masukkan ke dalam. Ini masuk ke Erlenmeyer. Setelah itu tambahkan tadi untuk yang KCNS tadi menggunakan indikator apa? Tambahkan indikator FE. alum. Setelah indikator FE alum dititrasi dengan apa? Dititrasi dengan KCNS kan kita mau mencari. Dititrasi dengan KCNS 0,02N memerlukan volume berapa? Ya, ini sampai terjadi larutan apa? Larutan yang berwarna merah ya. Merah. Larutan merah. Nah, ini misalnya kita dari sini memerlukan volume misalnya 10 atau jangan 10 ya. 9, ya misalnya gini. 9,86 ml. Berarti NKCN-nya berapa? Satu 10 kali konsentrasi Ag-nya tadi berapa? 0,019 dibagi volume titrasi tadi. Misalnya sudah rata-rata ya, ini berapa? Terus dibagi 9,86. Ya. 9,86 mili. Hasilnya berapa dihitung? 0,0 Ya. 195. 0,1 kali 0,1 loh. Kan berarti 0,193 ya kalau kita terus 0,193 dibagi 9,86. Berarti 10 berarti kan 0,01 lagi. 0,0197 berarti kalau kita ringkas berapa? 0,0196 ya. 6. Ya. 5-nya jadi 6.
Ya, jadi ini kita sudah menghitung konsentrasi dari KCNS ya, sampai terjadi ini konsentrasinya adalah 0,0196. Nah, nanti ini kita masukkan ke dalam rumus perhitungan yang KCNS tadi. Di NKCS-nya adalah 0,0196 N ya. Rumusnya tadi kita copy aja ya. Rumusnya yang pertama ini. Jadi contohnya pakai ini aja blanko V sampel ini ya. Atau kita masukkan ini aja di sini. Jadi tadi kan rumusnya apa? 20,06 ini V blanko ya. Kita kurangkan dengan V sampel 6,76. Nah ini N-nya kita gunakan yang N hasil standarisasi tadi. KCNS-nya berapa ini? 0,0196. Kita perbaiki 0, ini contohnya enggak usah. Dan sampelnya ini, jadi ini kali 0,0 berapa? 196. Kali 27/1 itu dari BE-nya HCN ya. Walaupun 1 tetap kita tulis biar tahu. Kali 100 per gram sampel. Jadi 100 sampel kita nimbangnya 20,0789. Hasilnya berapa ini? Perbaiki. Ya, sekitar itu ya. Hasilnya miligram persen. Berapa? Hasilnya berapa? 100 per 20 sekitar 5. 20 dikurangi 6,76. 6,78. Berarti berapa? Tiga puluh lima 35,008. 35,008. 35,008. Jadi reduksi ya, ini ya. Jadi 35,08 mg/% HCN yang ada di daun singkong. Ini contohnya saja ya, seperti ini. Ada yang ditanyakan untuk reaksi ini? Sebetulnya untuk yang KCNS atau HCN ya, itu selain titrimetri kan metodenya titrimetri ya. Nah nanti kalau kita mau melakukan misalnya, oh ada ulangannya 2 atau 3 kali ya, ya kita ngulang seperti ini 3 kali. Nah, karena menggunakan labu destilasi ya, kita bisa merangkainya itu tidak satu-satu, bisa mungkin 2 atau 4 sekaligus. Jadi kita siapkan 4 set labu alat destilasi, karena kita kan nanti menggunakan apa, ada air yang masuk ya, air yang masuk nanti melewati keran yang di bawah atau yang di atas? Di bawah, Bu. Dulu ya, kemudian air mengalir ke atas sambil mendinginkan uap HCN yang keluar, kemudian dia keluar lewat lubang yang atas. Nah, dari lubang yang air yang keluar dari lubang atas itu bisa disambungkan ke alat destilasi yang kedua, yaitu dimasukkan ke air masuk tadi yang di bawah. Nanti keluarnya lagi bisa ke pendingin yang ketiga. Masukkan di bawah dulu, nanti keluar yang atas. Atas nanti masukkan lagi ke pendingin berikutnya yang ke bawah dan seterusnya. Jadi kita sebetulnya bisa lebih irit ya kalau menggunakan destilasi dengan langsung merangkai 2 atau 4 set. Ya, kebutuhan air untuk mendinginkannya itu hanya 1 kali jalan. Tapi kalau kita hanya sekali-sekali misalnya, Bu, labu destilasinya hanya 1 set, ada yang rusak atau yang pecah gitu ya, maka kita akan boros air. Jadi untuk mendinginkan selama 2 jam tadi kan air dibuang masuk kemudian keluar. Ya.
Sebenarnya kita bisa lebih irit lagi kalau kita buat apa? Di ember ya. Airnya masuk, kemudian keluarnya lagi di ember, ditampung, sedot lagi dan seterusnya. Jangan dibuang yang langsung di pembuangan, itu akan boros. Jadi ada penampungnya, nanti disedot lagi, ambil lagi dan seterusnya. Itu lebih irit. Ada yang ditanyakan? Untuk yang hari Jumat, kimia amami ya, Bu Ana kan nggak bisa, terus ini nyambung sekalian bisa enggak? Boleh Ibu. Boleh ya. Jadi ini untuk Boleh, Bu. materinya karena kita kan sudah sudah jadi ya, slide-nya sudah jadi, kemudian kita bahas, ada contoh soal kan sudah cukup nih. Kemudian untuk amami kebetulan Bu Ana besok Jumat ya, harusnya hari Jumat ya, nggak bisa, maka saya sampaikan hari ini ya. Mungkin istirahat sebentar, kamu 5 menit, saya tak nyari materi ya. Baik Bu. Ya. Saya ulangi yang stopnya, saya tutup dulu ya. Bilangan asam. Jadi penetapan kadar bilangan asam pada minyak ya. Jadi pada minyak goreng ya. Sudah kelihatan ini? Sudah ya. Ya. Penetapan kadar bilangan asam pada minyak. Jadi kita beralih ke kimia makanan ya. Pada minyak, kalau yang bagus ya, jadi dia itu punya sifat asam, mengandung asam. Jumlah asamnya berapa bisa kita ukur atau kita cari dengan metode alkalimetri. Jadi karena kita kan sifat keasaman dalam minyak, keasaman dalam air, boleh ya. Itu titrasinya dengan alkalimetri. Jadi untuk mengetahui bilangan asam pada minyak. Prinsipnya minyak atau lemak ya, itu kan nggak larut dalam air ya, sehingga dilarutkannya dalam alkohol eter atau eter alkohol. Jadi campuran eter dan alkohol dalam suasana netral. Karena alkohol itu kan sifatnya asam ya, maka ini alkoholnya dinetralkan dulu. Padahal yang kita cari asam, maka alkoholnya netral. Kemudian dititrasi menggunakan larutan NaOH. Jadi bahasanya yang digunakan adalah NaOH. Peralatannya ya, seperangkat buret ya, alat titrasi ya, buret, statif, ya. Kemudian Erlenmeyer, beker glass untuk menampung standar sekunder dan seterusnya. Reagennya karena alkalimetri kita menggunakan larutan baku NaOH, standar primernya asam oksalat, indikatornya PP. Standarisasi NaOH kita ingat kembali ya, sebetulnya di semester 2 ya sudah dilakukan 10 mili asam oksalat. Ya, kalau kita tadi menggunakan N-nya NaOH berapa N? Kalau 0,1 ya kita gunakan yang asam oksalat 0,1. Kalau 0,01 gunakan 0,01. Kemudian kita tambahkan indikator PP, titrasi dengan NaOH sampai terjadi dari jernih menjadi merah. Volume NaOH yang diperlukan dicatat. Kalau sudah, untuk menetapkan kadar sampelnya, kita nimbang sebanyak 2-5 gram minyak dalam Erlenmeyer. Coba caranya gimana? Kita nimbang minyak masuk ke dalam Erlenmeyer. Biasanya kalau menimbang apa? Wadahnya dulu ya yang ditimbang. Iya, wadahnya dulu. Kita menggunakan Erlenmeyer berarti Erlenmeyer kosong kita timbang beratnya berapa? Misalnya 125 gram. Terus kita mau nimbang berapa, tentukan.
Mau 2 apa 5 gram? 2. Hanya 2 gram ya. Nanti biar titrasinya nggak banyak. 2 gram minyak. Nah, caranya kan tadi sudah 125. Kita mau nimbang 2. Berarti 125 ditambah 2. Berarti menjadi 127 ya. Dan kita nambahkan mipat minyak yang sudah disiapkan. Masukkan ke air Mayer sampai angka di neracanya itu berubah menjadi 127. Bisa persis 127,0000? Enggak. Tidak, Ibu. Ya, jadi misalnya tidak bisa, kita pokoknya sudah melewati 127,00, angka belakangnya kok berjalan terus. Ya tidak masalah, tapi dicatat ya. Misalnya, oh ternyata berhentinya 127,5625 misalnya. Ini tidak apa-apa dicatat. Berarti itu wadah Z yang tertimbang. Nanti dikurangi dengan wadah kosongnya tadi berapa. Oh, berarti Z yang tertimbang sekian. Kalau sudah, kita tambahkan campuran etanol dan eter. Jadi eter 25 mili, etanol 25 mili sudah dicampur ya. Tinggal kita tambahkan. Setelah ditambahkan, kita kocok sebentar. Kemudian kita tambahkan indikator PP. Ya. PP dalam asam itu tidak berwarna. Titrasi dengan NaOH sampai terjadi warna merah muda pertama kali. Kalau sudah merah, dihentikan. Di sini lakukan juga penetapan blanko. Karena kita menambahkan tadi reaksinya apa? Etanol dan eter ya, campuran etanol dan eter, maka kita blanko. Jadi menambahkannya etanol dan eter tadi harus kuantitatif. 25,0 etanol dan 25,0 eter. Jadi yang di depan tadi harusnya ya, ini ya sudah ada ya, campuran etanolnya 25,0, eternya juga 25,0. Dikerjakan blanko. Kemudian nih kita kerjakan standarisasi ya, 10 ml tadi volumenya berapa, kita bisa mencari NaOH. Kemudian penetapan bilangan asam tadi kita nimbang data pertama berapa, kedua berapa. Kemudian yang dititrasi hasilnya berapa dipasangkan. Kemudian blankonya juga dicatat. Blankonya butuh nomor NaOH-nya berapa mili. Untuk menghitung bilangan asam, rumusnya V titrasi sampel dikurangi volume titrasi blanko. Jadi kalau blanko tadi hanya reaksinya saja ya. Kurangi V titrasi blanko dibagi 0,1 kali N dari NaOH hasil standarisasi. Kali di sini angka 5,61 itu dari mana? Ada yang tahu? Kita kan tadi menggunakan harusnya ya KOH. Ya. Jadi kalau KOH ini harusnya NKOH ya. Kemudian karena kita KOH, K itu berapa? Berat atomnya. K itu 39. O? Ayo yang sudah tahu. 16. H? 1. Coba dijumlahkan. K39 tambah 16 tambah 1. Berapa? 56. 56 ya. Jadi aslinya kali 56. Karena kita menggunakan NaOH-nya 0,1 ya, sehingga angka kesetaraan jadi 5,61. Kita hitung ya, yang data yang kedua. Nah ini. Kalau kita menggunakan NaOH ini kurang 1 N ya. 1 mili NaOH 1 N itu setara dengan 56,1 mg KOH. Kalau kita menggunakan NaOH-nya 0,1, berarti kesetaraannya menjadi berapa? 0,1 kali 56,1, yaitu 5,61. Jadi kalau ditanya 5,61 itu angka apa? Kesetaraan 1 mili NaOH 0,1 N ya, setara dengan 5,61 mg KOH. Sehingga tadi muncul di rumusnya tadi ada angka 5,61. Nah, ini ya. Jadi muncul di sini 5,61 ya. Aslinya ini kali BE KOH. Terus karena ini menggunakan 0,1 maka kesetaraannya menjadi
kalau kita nggak per 0,1 langsung aja kita kalikan 56,1. Tapi 0,1-nya ini hilang. Jadi ada dua cara ya. Kalau kita menggunakan rumus dengan BE, berarti kita nggak usah per 0,1-nya nggak usah. Kali BE yang ditanyakan. Kalau KOH ya BE KOH. Tapi kalau kita menggunakan angka kesetaraan, maka di sini ada per 0,1 ini angka kesetaraan. Ada yang ditanyakan di sini? Ada yang ditanyakan? Mungkin belum, Bu. Belum. Kalau tidak ada, saya lanjutkan bilangan peroksida. Sudah kelihatan? Sudah. Jadi untuk parameter minyak ya, minyak goreng yang baik itu punya bilangan asam berapa? Nanti dibandingkan dengan SNI ya. Kalau bilangan asam itu rendah ya, biasanya 0, berapa persen. Kemudian bilangan peroksida, ya ini yang sering mahasiswa meneliti ya. Bilangan peroksida pada minyak jelantah yang sudah digunakan berkali-kali. Itu berarti kalau sudah jadi jelantah, bilangan peroksidanya naik apa turun? Naik. Naik ya. Jadi kalau minyak goreng segar yang masih baru, kita baru saja membeli dari supermarket misalnya ya, kita hitung misalnya, oh awalnya sekian bilangan peroksidanya A misalnya. Nah, setelah digunakan berulang-ulang, maka menjadi 2 kalinya A, ya, menjadi lebih tinggi. Ya, artinya bilangan peroksidanya semakin meningkat karena penggunaan yang berulang-ulang. Jadi kita bahas bilangan peroksida. Jadi yang dikatakan bilangan peroksida itu apa? Ya. Bilangan peroksida adalah bilangan yang menyatakan banyaknya miligram peroksida yang terdapat dalam 1 kilogram minyak atau lemak. Ya. Jadi kalau kita mengukur biasanya kalau di air ya, kalau kita air mengukurnya tiap berapa? Tiap 1 liter karena kan bentuknya cair ya. Tiap 1 liter air itu kadar Cl-nya berapa, kadar kesadarannya berapa. Ya. Nah, kalau bahan makanan, karena kita nimbang, berarti kita menghitungnya dalam 1 kilo. Ya. 1 kilo minyak itu bilangan peroksidanya berapa. Ya, jadi bisa per 1 kilo, bisa juga yang tadi sebelumnya tadi apa? Contohnya per persen ya. Tadi HCN, kan di bahan pakan ya, kita nimbang, sampelnya nimbang, maka satuannya bisa miligram persen, bisa miligram per kilo. Jadi bilangan yang menyatakan miligram peroksida yang terdapat dalam 1 kilo minyak atau lemak. Bilangan peroksida ini menunjukkan banyaknya peroksida yang di dalamnya akibat proses oksidasi. Jadi karena oksidasi ya, pemanasan yang berulang-ulang maka terjadi oksidasi dari lemak tadi atau polimerisasi. Bilangan peroksida ini merupakan nilai terpenting untuk menunjukkan derajat kerusakan pada minyak. Ya. Jadi kalau minyaknya sudah rusak atau lemaknya sudah rusak, maka ya, bilangan peroksidanya itu semakin meningkat. Nah, selain itu, paparan oksigen, jadi minyak yang dibiarkan di udara terbuka. Makanya kita kalau menyimpan minyak harus dalam keadaan tertutup rapat, jadi harus di dalam botol. Terus botolnya warna apa ya? Yang putih apa coklat kalau yang baik? Kalau kita nyimpan minyak. Putih. Biasanya kan dijual putih ya, sebetulnya itu apa? Mudah sekali cahaya masuk apa enggak? Mudah. Kalau minyak kena cahaya atau kena panas, maka juga mudah sekali mengalami oksidasi. Jadi sebetulnya yang baik itu minyaknya itu ya jangan transparan.
Tapi karena untuk menarik ya, oh ini minyak gorengnya berwarna kuning jernih, ini ada yang agak coklat sedikit. Ya kalau kita membeli kan seperti itu ya. Ada minyak goreng yang jernih sekali, ada yang agak coklat. Nah, biar menarik, maka orang menjualnya dalam plastik yang putih ya. Nah, tapi sebetulnya plastik yang putih transparan tadi mudah sekali cahaya untuk memaparkan ya, tadi ada kena cahayanya. Nah, dengan cahaya itu berarti kita bisa mengoksidasi minyak tersebut. Maka misalkan kita beli sudah terlanjur ini plastiknya transparan, menyimpannya harus di tempat yang gelap, misalnya di almari yang tertutup, yang jauh dari sinar matahari. Kemudian temperatur, misalnya kita menggoreng itu dengan temperatur yang tinggi atau rendah? Tinggi ya. Apalagi kalau ada orang penjual misalnya penyetan ya atau gorengan pinggir jalan itu suara apinya sampai besar sekali ya. Itu berarti pemanasannya cukup tinggi. Dengan pemanasan yang tinggi itu juga akan menyebabkan minyak mengalami oksidasi. Sehingga bilangan peroksidanya juga semakin meningkat. Sehingga nanti ada penelitian berapakah bilangan peroksida pada minyak jelantah atau minyak goreng yang sudah digunakan secara berulang kali. Terus bagaimana cara menurunkannya? Nanti menggunakan zat yang bersifat antioksidan. Ini banyak sekali diteliti oleh mahasiswa. Jadi bilangan peroksida merupakan nilai terpenting tadi ya. Paparan oksigen, cahaya, atau temperatur yang tinggi adalah faktor yang mempengaruhi nilai dari bilangan peroksida atau kan menyebabkan jadi peroksidanya lebih tinggi. Kemudian untuk menentukan besarnya angka peroksida ini dilakukan dengan metode iodometri. Kriteria minyak ya ini yang baik, bilangan peroksidanya itu adalah 10 mg oksigen per 100 gram. Kalau kita menghitung dalam 1 kilo, berarti berapa miligram oksigen? Ini kan satuannya 10 mg O2 dalam 100 gram. Kalau kita ubah dalam 1 kilo, berarti berapa? Berapa? Itu kan dikalikan kali 10. 10 ya. Kita tambahkan misalnya, kita mau ubah nih dari peraturan ini tadi kan peraturannya tadi berapa? 10 mg dalam 100 gram. miligram O2 ya, O2 dalam 100 gram bahan. Kalau kita tadi kan definisinya tadi ada juga yang per 1 kilo ya. Kalau 1 kilo berarti 100 mg O2 dalam 1 kilo. 1 kilo kan 1000 gram ya. Kalau 100 gram aja 10, kalau 1000 gram kan 100 mg O2. Berarti standar dari bilangan peroksida pada minyak yang masih bagus ya. Ini menurut SNI tahun 2013. Minyak goreng itu seperti ini. Nah, minyak goreng yang baik tadi nih berwarna merah kuning muda dan jernih. Kurang kuning. Berwarna kuning muda dan jernih. Artinya transparan, enggak keruh. Baunya normal seperti minyak gitu ya. Tidak ada bau tengik. Ini. Kenapa minyak bisa bau tengik? Itu karena tadi terjadi oksidasi. Kalau nggak percaya ya minyak dibiarkan tempat terbuka. Lama-lama bau tengik dari minyak. Nah, itu tadi karena mengalami oksidasi. Selanjutnya, kalau bilangan peroksida yang tinggi, indikasinya apa? Minyak itu sudah mengalami oksidasi. Ya. Biasanya ditunjukkan juga adanya bau tengik pada minyak. Kemudian untuk prinsip penetapan
bilangan peroksida. Ya. Larutan sampel dilarutkan dalam campuran asam asetat dan alkohol serta kloroform. Kemudian ditambahkan 1 gram Ki, maka akan dibebaskan yodium. Ya. Seperti ini reaksinya berarti reaksi apa? Yodometri. Yodium yang dibebaskan dititrasi dengan natrium tiosulfat Na2S2O3 0,02 N. Nah, ini. Sekarang penetapan kadar bilangan peroksida. Metodenya adalah yodometri. Kenapa disebut yodometri ya? Itu kok sering ya yodometri. Itu karena apa? Dalam reaksi ini menghasilkan apa ini? I2. Ya, jadi dalam reaksi kita nambahkan Ki, nambahkan asam, akan keluar gas I2. I2 ini mudah sekali menguap. Maka alat yang digunakan apa? Erlenmeyer dengan tutup. Apa stop Erlenmeyer. Apa stop Erlen? Stop Erlenmeyer. Kalau ada gas Erlenmeyer kan gasnya hilang ya. Harus pakai stop Erlen. Jadi yang ada tutupnya ya. Begitu keluar gas I2 tutup dulu. Ya, jadi untuk menghindari gasnya menguap itu kita makanya ada tutupnya. Kemudian kita titrasi dengan natrium tiosulfat sampai warna apa? Kuning muda, ngocoknya kuat apa pelan? Tadi Kuat. ada I2 ya, masuk kuat. Nanti kalau kuat gini, gasnya menguap apa enggak? Gasnya hilang, jadi Pelan. tetesannya yang Cepat. sampai warna kuning muda, artinya yodiumnya supaya bereaksi dengan tiosulfat tadi. Sisanya yodium, kemudian kita tambahkan indikatornya adalah amilem. Yodium bertemu amilem akan terjadi warna apa? Biru. Warna biru. Yod amilem berwarna biru. Kemudian titrasi dilanjutkan lagi sampai birunya tepat hilang. Nah, pada waktu titrasi yang kedua, yodium kan sudah diikat oleh amilem. Aman apa tidak? Sudah aman ya. Sudah diikat oleh amilem. Sekarang boleh ngocoknya kuat, tetesannya yang pelan. Misalnya tes untuk dulu dikocok sampai warna birunya tepat hilang. Ini untuk mengerjakan metode yodometri. Untuk penetapan kadar bilangan peroksida pada minyak, yang diperlukan adalah larutan Ki jenuh, kemudian campuran kloroform dan asam asetat, baku tio, kemudian indikator amin. Prosedurnya kita timbang 5 gram minyak ya, atau lemak yang ditimbang teliti ya secara kuantitatif, masukkan ke stop Erlen. Kemudian kita tambahkan 30 ml campuran dari kloroform dan CHCl, asam asetat. Di kloroform itu CHCl3 ya. CHCl3 dan asam asetat ya, ini sudah campuran ya. Kemudian kita tambahkan Ki jenuh 0,5 ml. Kalau sudah kita tutup, disimpan pada tempat yang gelap. Jadi ini supaya apa? Ada reaksi antara bilangan peroksida tadi bereaksi dengan ini masuk ke fase kloroform dan asam asetat, masuk semua. Tempat yang gelap kurang lebih 30 menit. Kalau sudah, kita tambahkan 30 ml aquades, kemudian kita kocok. Ya. Setelah dikocok, titrasi dengan natrium tiosulfat sampai warna kuning muda dulu, kemudian tambah indikator amilem, titrasi dilanjutkan sampai warna biru tepat hilang. Kerjakan blanko. Berarti kalau blanko apa? Prosedurnya sama, hanya minyaknya ini enggak ada. Jadi langsung 30 ml kloroform asetat tambah Ki jenuh sampai ini berapa? Kita lihat caranya ini ya. Penetapan bilangan peroksida ini awalnya ada minyak ya. Kemudian sudah yang mengalami apa? Oksidasi ya, berwarna gelap tadi ya. Kemudian ini yang sudah direaksikan tadi ya, misalnya ada minyak, samanya minyak ditambah kloroform asetat ya.
Kemudian dikocok, didiamkan di tempat gelap. Nanti di sini akan muncul gas I2. Ini berwarna coklat. Kemudian besar-besarkan. Ya. Kemudian tambahkan 1 KI. Ya. Kemudian setelah itu ditambahkan indikator enggak sesuai. Ya. Tambahkan air tadi ya, setelah didiamkan, tambahkan aquades, kemudian dititrasi sampai warna birunya tepat hilang. Sampai birunya tepat hilang. Kemudian untuk perhitungan bilangan peroksida, ya. P sampel dikurangi V blanko ya, karena blanko tadi kan tidak ada sampel bilangan peroksida, berarti di situ oksigennya kan diharapkannya kosong ya. Kita hanya sifat dari kloroform asetat tadi yang bersifat ada asamnya, kemudian kali N, N-nya tio ya, kali Be-nya oksigen, yaitu 16/2 ya, kali 100 per gram sampel. Nanti satuannya adalah miligram oksigen dalam 100 gram minyak, berarti persen ya. Tapi kalau nanti kita dalam per kilo, berarti ini 100-nya ganti 1000. 1000 per gram sampel, berarti miligram per kilogram sampel. Ini satuannya tadi sudah sama. Ini P sampel min V blanko kali N tio kali Be oksigen, yaitu 16/2, yaitu 8 ya, kali 100 gram sampel. Angka 8 ini muncul karena ini. 1 mili tio 1 N setara dengan 8 mg oksigen. Ya, atau setara dengan 0, kalau menggunakan NaTio-nya 0,01, maaf kurangnya. Kalau tio-nya 0,01 maka kalau 0,01 maka tinggal dikalikan 0,01 kali 8 ya. Jadi kalau 1 N setara dengan 8 mg oksigen, kalau 0,01 N tio ya 1 mili setaranya dengan, ngitungnya kok bisa berubah 0,08 itu dari 0,01 kali 8. Ini biasanya di teori keluar ya, kesetaraan tio 1 N setara dengan sekian. Kalau 0,01 berarti setaranya berapa? Ini untuk membahas bilangan peroksida. Jadi hari ini kita sudah, ini contohnya. Misalnya titrasi untuk sampel 15,00. Blankonya ternyata kita buat 0,02 misalnya gini ya, biar ada angkanya. Mana kok hilang? Ya, bisa hilang. Kita mau ganti tadi apa? Sudah biarkan ini. Misalnya V titrasi blankonya 0 karena tidak ada kandungan peroksidanya. Bobot sampelnya kita nimbangnya 10 gram. Misalnya ini 10 gram minyak, titrasi dengan tio-nya 0,0200 N. Ya. Berarti V sampel kita masukkan 15,10 dikurangi 0,00 kali N-nya tio 0,0200 N kali Be-nya oksigen 16/2 adalah 8 kali 100 per gram sampel. Kita ini berarti contoh yang menggunakan berat ekivalen, bukan menggunakan kesetaraan. Tapi kalau menggunakan kesetaraan berarti di sini per 0,01 kali 0,08. Hasilnya sama. Hasilnya 23,86 mg oksigen per 100 gram. Atau kalau kita ubah dalam 100 gram berarti menjadi 0,2386 gram. Atau kalau kita menghitung dalam 1000 ya tadi ya. Dalam 1000 berapa? 0,0. Ya, berarti ini jadi 2,0
3686 miligram ekuivalen per kilogram. Kilogram. Kok malah ini? Coba. Kalau per 1000 ini ya, berarti 238,6 miligram U2 per 1000 gram. Atau per 1 kilo kan. Ya, atau 1000 gram diganti dengan per kilogram. Itu cukup tinggi ya ini. Bilangan peroksida pada minyak. Nanti kita bisa bandingkan kalau yang minyak segar bilangan peroksidanya berapa, kalau minyak jelantah berapa. Oh, berarti terjadi peningkatan bilangan peroksida sekian persen. Kemudian nanti bisa kita menggunakan serbuk, misalnya kemarin ada mahasiswa yang serbuk temulawak untuk merendam minyak jelantah tadi supaya bilangan peroksidanya turun. Dengan menambahkan 10%, ada yang 20%, ya. Nanti harapannya bilangan peroksidanya berkurang ya, dari yang tinggi menjadi lebih rendah. Ada yang ditanyakan? Nanti untuk SNI-nya saya share di IVIKES saja ya. Nanti dibaca standar dari SNI itu untuk minyak berapa. Tadi sudah ada ya cuplikan sedikit, tapi yang lengkapnya ya. Nanti ada bilangan asamnya berapa dan sebagainya itu sudah diatur ya dalam standar nasional Indonesia atau dalam Permenkes. Ada yang ditanyakan? Terus ini mahasiswa mendengar enggak ini di masyarakat, wah minyak goreng susah dicari dan harganya tinggi. Mendengar apa enggak? Bu. Mendengar Bu. Berapa Ibu harganya Bu? Susah 50.000 Bu. Iya, panik apa enggak? Panik Bu. Panik. Apa panik? Otomatis semua mahal. Oh, yang jualan gorengan berarti harus membeli minyak dengan harga tinggi ya. Kalau kita sebagai mahasiswa, oh minyak tinggi ya, sudah kita mengurangi konsumsi minyak ya. Masak-masak yang goreng dengan butuh minyak yang banyak enggak usah. Atau mungkin kita bagaimana cara membuat minyak? Ada yang sudah tahu? Minyak itu sebenarnya sumbernya dari apa? Kelapa. Kelapa ya. Kalau kelapa kita parut, kita buat santan ya. Kalau kita diamkan, ada santan kentalnya yang pada bagian atas ya. Ada enggak? Iya Bu, benar. Santan kentalnya di atas kalau kita panaskan, dia akan menjadi apa? Glundu. Glundu. Ya, terus jadi apa? Minyak kan? Minyak. Nah, coba di rumah nanti ya, di rumah masing-masing. Oh, ini mah saya buat coba ini. Kalau dari kelapa bisa jadi minyak sekian, harganya sekian, berarti kan nggak mahal. Nah, dia diperamkan dulu, kemudian yang pekatnya itu dipanaskan, kemudian bisa jadi minyak. Ya. Jadi misalnya kita nggak usah panik-panik beli yang harga mahal, kita konsumsi ini. Ya, lebih aman ya. Kalau butuh hari ini, fresh minyaknya baru saja dibuat, gunakan. Kemudian sisanya disimpan di tempat yang tertutup rapat tadi supaya lebih awet. Itu malah tidak ada penambahan supaya pengawet itu BHA atau BHT ya pada minyak goreng. Ya, jadi sebagai mahasiswa jangan ikut-ikutan panik. Oh, kita cari solusinya dengan minyak alternatif tadi. Jadi sebetulnya kadang ya itu menjadi permainan. Minyaknya sudah ada sebenarnya produksinya. Katakan oh ini minyak mahal. Padahal apa? Kadang mungkin di pasar-pasar ditarik semua ya. Terus ada pemerintah, oh ini ada minyak murah subsidi. Subsidinya habis, terus minyaknya tadi dikeluarkan lagi dengan harga yang lebih tinggi. Ya, jadi di Indonesia itu seperti itu. Ya. Jadi kalau kita ada kayak gitu, kita jangan ikut panik. Ya udah, nggak usah. Ada yang ditanyakan? Ya, jadi mungkin untuk kimia amami ya, kita sudah bahas bilangan asam dan bilangan peroksida. Ternyata ada satu lagi ya, bilangan yodium, tapi prinsipnya juga hampir sama. Yodium pada minyak nanti dititrasi dengan tiosulfat juga. Jadi hampir semua yang bilangan peroksida yang ada kandungan oksigen, kita menggunakan metode yodometri. Alatnya Stock-Erlenmeyer. Kita
konsentrasinya waktu tadi lemah dan sebagainya. Jadi untuk materi hari ini cukup ya. Nanti saya share di e-vita saja materinya. Jadi besok hari Jumat yang biasanya Bu Ana jam 7 ya, 7.50. Jam 8 Ibu, 7.50. Untuk besok kosong dulu. Baik Bu. Jadi untuk pertemuan hari ini ya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Bu Ana